Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya tentang kelompok pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandira Lampiarani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Lubis. Jadi kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Perkenalan satu-satu dari Nama saya Sylvia Safa Azhara, bisa dipanggil Sylvia. Nama saya Tanjung Biasi Asyara Bondoro, biasa dipanggil Tanjung. Nama saya Karmanda. Terima kasih ya udah kenalan masih satu. Sebelum kita mulai dengan kelompok pada pagi hari ini, alhamdulillahnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mau nanya nih, kalian itu pernah nggak sih melakukan bimbingan kelompok di sekolah dulu? Apa dia kayak gini? Belum pernah. Belum pernah. Kalian tahu nggak maksud dari bimbingan kelompok itu? Kita nggak tahu. Aku berikan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu kita nih melakukan bimbingan. Nah, biasanya tuh 4 orang atau lebih. Biasanya tuh maksimal 10 orang, 4 sampai 10 orang yang nanti kita akan membahas masalah atau topik atau tema yang sudah ditentukan, misalnya kayak masalah-masalah kecil yang ada di lingkungan sekitar. Nanti tuh akan dipandu sama pembimbing, namanya saya pembimbing di sini, atau enggak guru BK sekolah seperti itu. Jadi kalian udah paham belum tentang bimbingan kelompok ini seperti apa? Udah. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu yang pertama itu meningkatkan apa ya, meningkatkan skill sosial kalian. Jadi kayak kalian itu udah bisa bersosialisasi dengan baik apa belum, kayak kalian tuh ngobrolnya sama teman-temannya tuh kayak gimana. Yang kedua itu kayak menyelesaikan masalah. Kan tadi kan bimbingan kelompok kan kayak cari masalah atau topik-topik yang terbaru kan, kayak masalah-masalah dari kalian. Gimana sih kayak kita tuh bimbingan tuh kayak kita menyelesaikan masalah nih, ayo kita bimbing seperti itu. Yang ketiga itu memberikan ruang, jadi kayak saya itu memberikan ruang ke kalian, memberikan pendapat masing-masing. Mungkin pendapat saya seperti ini, tapi teman saya kok beda. Ya kita kayak saling menghargai, saling memberikan ruang, kayak oke lah nggak apa-apa, kita pendapat kita beda kayak gitu. Paham? Selanjutnya manfaat dari bimbingan. Manfaat dari kita melakukan bimbingan itu yang pertama kayak kita tuh berani mengungkapkan, kayak kita berani memberikan pendapat, sudah berani memberikan pendapat. Awalnya yang malu-malu kayak takut nih saya memberikan pendapat, tapi akhirnya kita berani ngobrolin pendapat kita ke kelompok. Selanjutnya yaitu belajar memahami orang lain. Nah, kita kan namanya kelompok ya, otomatis kita memahami satu sama lain dan kayak mungkin pendapat tapi kan zaman sekarang kayak ini kan pendapat ya orang lain, tapi di bimbingan kelompok tuh kayak kita tuh saling memahami sama lain, nggak harus pedoman ya, kalian harus betul sama pilihan kita kayak kita apa ya sama lain. Terus selanjutnya itu akhirnya kita mendapatkan solusi dari masalah. Kita tadi udah mendapatkan masalah kan, kayak masalah-masalah apa yang terjadi, terus kita kayak akhirnya mendapatkan solusi dari beberapa POV 1, POV 2, POV 3. Jadi kayak kalian berenam mendapatkan POV masing-masing, terus kalian memberikan solusi satu sama lain seperti itu. Jadi udah paham ya manfaat dari bimbingan kelompok itu yang saya jelaskan itu seperti apa. Jangan lupa di bimbingan kelompok tuh ada 5 asas. Yang pertama kerahasiaan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga kesukarelaan, yang keempat kenormatifan, yang kelima itu kekinian. Yang pertama kerahasiaan, jadi rahasia kalian
ya udah kalian yang tahu tuh hanya kalian aja dan saya. Terus keterbukaan dan di sini saya mohon kalian tuh terbuka satu sama lain, kayak ya udah yang tahu kita aja, nggak ada orang lain seperti itu. Terus kesukarelaaan, jadi saya bersyukur di sini karena kalian itu secara sukarela ya datang ke bimbingan kelompok ini. Yang keempat, kenormatifan. Jadi kenormatifan itu kayak oke, sikap kita di bimbingan kelompok itu sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu sikap, ucapan santun, dan sebagainya. Terus yang kelima itu asas kekinian. Asas kekinian itu masalah-masalah atau topik yang akan kita bahas itu kayak kekinian atau mungkin jalan-jalan khas masyarakat, kayak mungkin masalah-masalah kecil mungkin sepele tapi jarang difokuskan ke masyarakat seperti ini. Jadi saya sudah menjelaskan dengan kelompok apa, terus tujuannya apa, manfaatnya apa, asasnya apa. Boleh nggak saya bertanya ke kalian? Kan saya sudah menjelaskan ya kan, 4L. Ini aku pilih random. Sebutkan asas dari bimbingan kelompok. Dua. Asia. Angkat tangan dong. Oke. Kamu Pak. Asia sama kenormatan. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke. Selanjutnya yang lain dong. Yang cewek. Yuk. Oke, apa? Yang tadi ya? Oke. Oke. Sama dong. Ayo lagi. Sampai 5 tadi. Nah, terima kasih. Oke. Kalian sudah memahami ya apa yang saya sampaikan tadi. Sebelum memulai ke topik kita SBI dulu. Oke. SBI-nya gampang. Waterfall kan kalian masing-masing. Kalian udah berapa? 6. Oke. Dua dong. Bisa nggak? Jadi pokoknya nanti bisa kalian udah depan. Kali dua depan. Sini dong. Di sini dong. Agak berjarak sayang. Teman-teman. Kontennya salah satu aja di tengah. Oke. Nah, kontennya di tengah salah satu. Enggak dong, di tengah situ ya. Aku aja, saya saja. Agak berjarak dikit, kalian kurang LDR. Iya, kurang LDR. Iya, betul. Nah. Aduh, jangan curhat dong. Aduh, flip. Udah ya. Flip. Aku punya game. Gamenya hampir sama kayak sebelah. Yang pertama pen. Nanti kalian berebut. Siapa yang cepat? Dia dapat. Oke. Clap. Pen. Oke. Jadi kalian cepat-cepatan ya. Kalian cepat-cepatan. Pokoknya gitu lah. Belum dimulai ya. Aku mulai ya. 1, 2. Clap. Belum dong. Instruksinya saya gitu. Kita mulai ya. Ya. Clap, boom, pen. Paham? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3 mulai ya. Clap. Boom. Salah ya. Ayo. Enggak tahu nanti kita diskusikan yang kalau sampai. Oke. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Kita main pakai salah satu ya. 1,
baru menikah di mana ini? Kesepakatan. Ayo, biar adil. Yuk. Ayo, jangan berlebihan dong. Yang oke aja. Nanti kita bisa obrolin ya. Balik lagi nggak? Nanti melingkar. Boleh. Oke. Apakah kalian Udah siap? Kan? siap? Membahas tema. Siap? Tema yang kita ambil yaitu membangun toleransi lingkungan sekolah. Apa yang sebenarnya waktu kita melakukan bimbingan kelompok itu kurang lebih 40 menit. Kalian nggak keberatan? Enggak. Insya Allah ya, Insya Allah. Terima kasih ya jawabnya. Insya Allah ya. Jadi kita kan akan membahas membangun toleransi di lingkungan sekolah. Sebelum itu bisa bahas. Kalian itu ada nggak di kelasnya itu yang minoritas? Kayak apa? Contohnya? Jadi kurang lebih kalian udah paham lah ya maksud dari toleransi. Kita jelaskan lebih detail apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain, baik perbedaan agama, budaya, suku, karakter, ataupun pendapat, ataupun kebiasaan. Dengan kata lain, bertoleransi berarti menerima bahwa setiap orang itu tidak harus sama dengan kita. Paham nggak maksud dari apa? Jadi kayak mungkin kalian sudah, karena kalian kan ada temen yang nulis juga di kelas. Kalian pernah nggak sih menerapkan sikap toleransi? Nggak hanya di sekolah, kan tadi di sekolah, bisa di lingkungan kalian. Ada nggak tetangga kalian yang nulis? Ada. Kalau kalian misalkan kita kan ada apa yang tulisannya masing-masing. Nah, pernah nggak sih kamu tuh kayak kita nggak bisa jadi kayak kita ngasih ini atau hanya individual saja? Kalau Itu kayak kita ya peduli satu sama lain. cuman hanya Cuma tahu doang kita nggak ikut urusan dia. Karena takutnya kalau dia nggak nyaman. Mengapa toleransi itu penting? Karena toleransi, mengapa toleransi penting? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Kita tuh makhluk sosial, kita harus bersosialisasi sama siapapun tanpa harus memandang agama, suku, ras, atau warna kulit atau apa segala macamnya seperti itu. Sekolah juga di rumah atau di masyarakat pasti ada banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, iya kan, kayak di sekolah maupun di masyarakat sendiri kayak tetangga mungkin kita punya latar belakang masing-masing seperti itu. Tanpa toleransi, perbedaan kecil dapat menimbulkan pertengkaran, kesalahpahaman, dan konflik yang lebih besar. Dengan adanya toleransi, lingkungan menjadi lebih damai dan jauh dari konflik. Itu nggak kayak kadang toleransi itu sangat diperlukan karena kayak ya mungkin apa ya kayak saling menghargai. Mungkin cara orang beda-beda, ya kita hargain aja gitu ya kan. Hubungan antara individu menjadi lebih harmonis, kayak oh iya kan dengan adanya toleransi kan kita kayak lebih respect aja, lebih oh ya udah nggak apa-apa, kita terbuka aja sama orang. Orang merasa aman dan menjadi diri sendiri. Pernah nggak sih kalian itu di lingkungan yang kalian kan mayoritas agamanya ini Islam semua atau Islam semua nih, kan mayoritas nih. Pernah nggak sih kalian itu di situasi kalian menjadi minoritas? Kayak kita harus dibedakan juga ya. Jadi misalnya kita kan misalnya kita Islam sendiri, nilainya Kristen. Ini kan pertemanan. Oh di pertemanan. Semua ya. Ada temennya. Terus cara mereka kan menjadi minoritas nih, cara mereka itu kayak udah
berinteraksi. berinteraksi ya. Mereka seperti berinteraksi seperti smart biasa gitu, dia nggak ada bahas agama kayak gitu berteman aja gitu kan, berarti kan. Jadi kan nggak ada toleransi kan, berarti kan kita kayak ya udah kita have fun aja, kan kita berteman, nggak harus mandang atas suku budaya dan lain sebagainya. Dia juga menghargai sudah kita kan saya ada waktunya sholat, tapi dia sholat sebentar dia aman aja, kayak saling menghargai gitu kan. Oh iya, kamu ibadah. Ciri-ciri orangnya memiliki sikap toleransi. Orang yang memiliki sikap toleransi biasanya dapat terlihat dari perilakunya. Nah, kan betul kan kayak kita toleransi kadang kita bisa melihat kayak oh sih cara respect sama orang-orang lain kayak gimana yang nulis gitu. Yang benar ada yang orang kayak namanya Kristen ini gitu loh. Kan ada orang kayak gitu kan. Tapi kan kadang kelihatan walaupun dia gak ngomong, kelihatan dari entah sifat perilaku dia tuh kelihatan. Kalau dia itu sisi sama kayak misal kalau agama dia juga suka kayaknya kelihatan banget kayak gitu. Ini salah satunya contoh orang yang memiliki sikap toleransi ya. Yang pertama harus juga mendengarkan pendapat orang lain. Seperti tadi kayak oh ya pendapat kita nggak selalu salah gitu, bisa aja pendapat kita benar di pendapat. Yang kedua tidak mudah tersinggung. Jadi orang yang toleransi itu kadang tuh kita lihat kayak dia tuh jarang banget tersinggung karena dia kayak respect aja sama pendapat orang. Jadi itu menghargai keberagaman. Seperti tadi kamu berteman dengan beberapa teman nulis kayak beragam itu menghargai. Jadi itu tidak melakukan diskriminasi baik secara halus maupun secara terang-terangan. Saya pernah ini pertanyaan nih, saya pernah nggak sih melakukan diskriminasi seperti apa? kayak jadi saat kita itu karena tapi kita harus siap nih, harus jadi bisa. Kenapa kita harus? Ada Dia tidak mengaruh agama kita. Mengapa kita harus tidak suka? Karena enggak jujur aja kalau kayak gitu. Kenapa? Apa penyebabnya? Misalnya kamu nggak suka sama suatu suku atau agama ini, apa sih penyebabnya? Enak nggak mas? Contohnya ya itu sih pernah misalnya kan dia belum masuk orang yang toleransi. Dasarnya yaitu menerima kritik dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Kita masuk jalan kritik manapun itu bersama sabar dan terbuka. Toleransinya terbuka, bukan terbuka yang kayak semua rahasia dibuat juga. Ya kamu dong. Kamu kan maksudnya agak paham banget sebenarnya. Nah, bentuk-bentuk toleransi menurut kalian yang di sekolah dari sini ini loh sini dari sini loh di sekolah aja nanti kan ada 3 tempat nih bakal tanya nih bentuk-bentuk toleransi. Yang pertama di sekolah, di rumah, sama di masyarakat. Ini 2 orang di sekolah, 2 orang di rumah, 2 orang di masyarakat. Nah, Masyarakat di sekolah toleransi, bentuk-bentuk toleransi ada di sekolah apa sih? kemungkinan tadi kan di rumah sama masyarakat Di rumah kan beda, kayak di rumah cuma ayah, anak, nah itu sikap toleransinya mereka tuh seperti apa? Memang agak tahu ya, memang kayaknya kalau di masyarakat itu gimana? memang kayaknya Kita bikin contohnya contohnya aja, contoh mungkin sikap toleransi nih tidak harus nggak harus pokoknya itu intinya toleransi kan macam banyak nih, entah dari agama terus budaya atau menerima pendapat, dan itu tuh termasuk toleransi. Nah itu tuh nggak cuma agama aja ya, sikap toleransi ini pertama apa contoh sikap toleransi yang kalian ketahui
gitu deh. Kalau yang ribet-ribet ya menghadapi pendapat teman, oke, sebenarnya yang ada di sekolah, kamu di sekolah Kalau di masyarakat misal ada suatu acara yang membuat itu ketua daerah, dia mengusulkan suatu topik untuk disampaikan ke masyarakat. Lalu masyarakat diberi kesempatan pendapat 3, dan tiap orang itu pendapatnya beda-beda. Di situ kita sebagai ketua daerah ya, kita tidak bisa mengelak suatu pendapat itu karena kita telah memberi kesempatan untuk masyarakat pendapat. Lalu kita gimana ya, setelah masyarakat menyampaikan pendapat, kita pikir 2 kali kita harus punya pendapat yang mana untuk membenarkan suatu objek atau topik yang harus dibenarkan. Itu yang di masyarakat kayak Ketua daerah kayak menghargai kayak kepala desa. Oh, kepala desa berarti kayak kepala desanya menghargai semua pendapat. Oke. Selanjutnya lebih kencang dong. Oh, menghargai keputusan. Yang di rumah nih, ayo dong. Oh iya. Kayak menghargai pendapat kayak omongan orang tua gitu ya. Kan setiap orang tuh pendapat berbeda. Iya. Keluarga juga sama dulu. Iya, kayak ini menghargai Iya. pendapat setiap Ibu, ayah, anak itu pendapatnya beda-beda. Nah itu menghargai pendapat. jadi kayak kurang lebih menghargai pendapat satu sama lain. Iya. Iya, sama keluarga ya, baik bapak, ibu ataupun anak. Dari masyarakat. Alhamdulillah terima kasih ya telah memberikan contoh. Jadi manfaat dari toleransi dalam hidup. Yang pertama mencegah konflik dan mengurangi pertengkaran. Iya kan? Dengan adanya toleransi kan kita nggak terpecah belah. Iya kan? Iya. Iya. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Betul. Selanjutnya itu meningkatkan rasa persatuan meskipun berbeda-beda. Jadi itu mendorong kerjasama dengan kelompok atau komunitas. Itu sebelumnya aku tanya, kalian pernah nggak sih ke komunitas yang campur-campur atau di sekolah masih ada kayak oh ini loh ada sukarelawan Komunitas sepeda mungkin oh itu berbeda-beda. oh pernah itu yang lain pernah komunitas yang di luar lingkup sekolah. Sebenarnya komunitas game. Oh belum pernah. Jangan gitu dong. Mungkin ngasih kok kak sumpah. Yang ketiga itu mendorong sesama dalam kelompok ataupun komunitas. Oh udah ya, mohon maaf ya, lupa nih. Mengembangkan sifat empati itu kemampuan memahami perasaan orang lain. Nah, pernah kayaknya Memahami perasaan orang lain itu kayak iya kayak iya kalau dia pengennya tuh kayak gini, cuma dia itu nggak mau kayak
ungkapin perasaan. Nah, kita harus memahami. Tiap hari. Kalau kalian udah pernah di sini dia itu membentuk karakter yang lebih baik seperti sabar, hati, sama kita sabar, jujur. Tiap hari sih makanan tiap hari sabar. Bijaksana dalam bijak dalam melakukan sesuatu. Bijaksana dalam memimpin suatu komunitas. Tenang. Apa itu? Apa Lo mau lapor ke kayak membagi waktu. oh bijak dan berbagi ini bijak iya tadi ya apa itu cara siapa ya gimana sih cara kalian kalau lanjut ini jawab dulu lanjut iya bisa makan uang saku itu boleh selain manfaat ternyata juga ada dari toleransi itu sendiri. Nah, yang pertama prasangka atau stereotip. Nah, karena kan di masyarakat prasangka atau stereotip itu sangat kayak sering banget jadi banget orang kayak mungkin dari zaman dulu ya mungkin kan kayak selalu terpetak-petakan. Nah, sedangkan kan di zaman sekarang nih kalian ngerasain nih kayak ya udah ya mungkin kalian ngerasain nggak perbedaan kan ini kan ada stereotip ya kayak zaman dulu kan kotak-kotakan kalian itu sekarang tuh masih kalau yang stereotip ya mengalami prasangka dengan hal sebuah dan apakah kalian sudah terbuka? Oh, mungkin kan itu kalangan dari dulu ya orang tua ya kayak orang tua kan punya nih stereotip kami agama ya semua orang Kristen gini waktu zaman dulu kayak itu pun aku kena gitu. Nah maksudnya ini pengalamanku. Nah ya masih juga kayak masih gak di lingkungan keluarga kalian? Enggak ya main sama teman-teman tahu kalau temannya ya orang-orang oh ya udah emang kalian berteman aja gitu kan ada bersama atau apapun teman ya teman selanjutnya itu kurangnya pengetahuan tentang budaya atau agama lain. Cuma agama yang ada di Indonesia maksudnya
untuk kan kurang mengetahui kalau lebih mendalami kan itu dalam kan kita beda enggak. cerita gitu loh. Maksudnya kan kita udah tahu nih ya agama yang di Indonesia ada apa gitu loh, kayak budaya-budayanya. Jadi ego yang terlalu kuat hingga merasa pandangan yang paling benar. Pernah nggak kalian mendapati orang yang egonya tidak apapun itu? Enggak. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalian nih, ya misalnya ini egonya tinggi ya, kayak misal di salah satu pihak egonya tinggi. Pernah nggak kamu nemuin orang yang di zaman sekarang? Pernah tersindir. Ya, Karena apa ya? Saya kan ketua kelas. Oh iya. Anggota menyampaikan pendapat. Teman tuh, saya tuh pengennya ini. Saya nggak mau ganti pendapatnya. Saya maunya pendapat saya ini tetap ini. Kenapa kamu nggak mendengarkan pendapat dari teman-teman nih? Kan dari kasus real gitu. Nah, gimana? Apa ya? Setiap saya menyampaikan pendapat atau apapun selalu tidak didengarkan dan tidak direspon. Maka dari itu saya enggak, karena kan itu kan ada faktornya, ada faktor. bahasa Kan kemudian semua akibatnya ada sebabnya. Itu tadi kan dan menyampaikan pendapat untuk teman saya tidak direspon dan dibiarkan saja. Nah dari situ saya mencoba untuk bodo amat menyampaikan pendapat atau apapun. Berarti kayak kurang interaksi gitu ya dari teman-teman sekelas kayak tentang pendapat kamu seperti itu kan? Hah? Kayak dibagi gitu ya? Nah di situ juga saya ada acara juga sama waktunya. Saya ambil pasif. Jadi kayak tabrakan gitu. Ya Kamunya sebenarnya kayak kalau saya kayak enaknya jadi ketua kelas dia dari bisa membagi waktu untuk kursi kelas. Yang mau pasrah sih. kenapa kalian nggak coba memperbaiki komunikasi kalian? Minimis kok. Gimana ya? Emang dari awal pentingnya pasifnya kalau dia nggak ada respon apa nggak ada jawabin apa ya kalau sudah capek berdebat kalau aku Kalau kamu juga ya. Mohon diperbaiki ya komunikasinya ya. Belum ya. Egonya jangan tinggi-tinggi banget ya. Toleransi ya. Ya. Terus selanjutnya yaitu lingkungan yang tidak mendukung, misalnya sering ada diskriminasi, bullying. Korbannya. contohnya Karena apa? Kalau boleh tahu. Mungkin karena gimana ya, Mbak itu kan nggak bisa dibiarin kalau lingkungan
sama-sama ya. Kita sama-sama ya. Maaf ya. Ya, dimaafkan ya di sini ya. Oke ya. Oke. Sedihkan emosi yang tidak terkontrol, terutama saat sedang tidak sependapat. Kalian pernah nggak kayak sependapat? Enggak, kok tadi nggak sih? Pernah. Tadi nggak sih? Tadi nggak. Ini Lintang sama Yuna ya. Pernah terbawa emosi saat ada nih yang memberikan ada pendapat. Pernah. Terus respon yang orang itu kamu berdebat nih kayak gini. Ini jangan kalian berdebat nih. Ini gimana? Bertempur maju Nah, aku ada gimana? juga sih saat berpendapat. Misalnya gini, lagi main sama teman berpendapat. Kalau lagi main kan masih bilang pendapat kan berantem sama teman. Pendapatnya kan beda, bukan marah, tapi marahnya itu cuma bercanda gitu. Terus akhirnya ketawa. Ya. Nah, tapi kan balik lagi itu loh, nggak yang gimana atau gimana enggak. Maksudnya kan masih di batas wajar gitu. Marah-marah ya marah-marah. Enggak sesat dia. Nah, apa perbedaan juga? Ini apa ya? Kan fisik ya kak, fisik. Oh, Pak, buat fisik gitu. Emosinya sampai Pendapat sampai menang. Kalah. Menangis. Lanjut. kemudian selanjutnya yaitu pengaruh media sosial yang kadang menyebabkan kebencian atau provokasi. Nah, kalian kan penggunaan kalian udah menyambung masing-masing. Pernah nggak sih? Iya, tahu ya. Maksudnya pernah nggak sih kalian lewat main TikTok nggak? Hah? Ya, oke. Pernah nggak lihat di ini? Ya ada yang kontroversi. Tapi karena lagi mungkin orang juga pernah ya. Pernah juga, cuman kan lebih gagal. Iya nggak? Kalau itu enggak? Nah itu kan kayak provokasi. Oh iya, DPR. Kayak pengaruh gitu cuman kan takut sih dan dia kita yang pernah kayak gitu. Jadi itu doang nggak kayak ini musimong terus yang di ada di Instagram itu bikin kayak postingan itu apa gitu kayak gitu kayak gitu. Cuman kayak kalian tuh tahu kan, kayak sering banget ada provokasi. Tapi mikir kayak bikin postingan itu tuh kayak apa gitu bikin manfaatnya. Susah ya kayaknya. Oke. Pasti buat DPR bukan. Kalian ya. Oke. Next. Cara membangun sikap toleransi. Tolong ya jangan berantem dulu, berantemnya nanti di pending, oke? Yang pertama itu belajar terbuka dengan perbedaan yang ada di sekitar kita. Udah pernah? Sudah kan? Oke, terima kasih. Tadi ada meningkatkan pengetahuan tentang budaya, agama, dan kebiasaan lainnya. Ya. Sudah? Sudah. Oke, baik, bagus kalian bagus. Selanjutnya yaitu tidak langsung menghakimi seseorang hanya dari penampilan atau humor. Pernah nggak kalian? Ayo. Udah pernah menerapkan maksudnya? Tidak langsung itu kayak Kalian dapat omongan nih. oh ini Gini bisa loh. di umum ya. Ya, Ayo pernah jujur aja. Kayak, dapat omongan dari orang. enggak kayak dari tampilan kan itu penampilan ada tuh ada Iya. nah, orang jalan penampilan dia tuh kayak kayak itu pakai body gitu nah kayak gitu body Oh. Ya. ini apa namanya itu kok ya oh nah kayak gitu Itu kalian ketemunya di lingkungan sekolah, rumah, sekolah luar sekolah banyak banyak kan? Hah? di sekolah Oh, di sini ya? di sini ada. Oke, mungkin kita
lain nih, kamu kan punya POV sendiri, tapi kamu lihat dari POV orang lain kamu kayak dari POV-nya kamu ada saatnya Palestina gitu ya. di negara sendiri kan ada ya, negara sendiri kebebasan seperti itu, masa empati gak seperti itu. Jadinya yaitu mengontrol perkataan, menghindari kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan. Pernah nggak kalian merendahkan? Ini loh yang mengambil Nggak bisa mengontrol. nggak bisa mengontrol. Ya ini juga. Kami jemput dulu ya. Oh ini ya. Nunggu Enggak ya. Oh enggak. Oh jadi kamu kayaknya enggak yang menyebutkan contoh apa? Apa sekian apa? CB aja itu. Buktiin orang itu kamu bisa kok. CB. Yuk, bisa. Semua itu bisa kalau diusahakan ya. Terus selanjutnya, pernah nggak kalian yang lain nih Mbak Bintang nih mendapatkan hubungan yang nggak enak? Oh sering. Terus kalian punya bicara kata-kataan yang nggak enak. Terus caranya kalian mengontrol diri kalian itu gimana? Dibiarin. Maklumin lah. Semangat ya. Jadi itu terakhir, menghargai ruang orang lain termasuk hak wajar. Jangan kalian menerapkan menghargai orang lain sih. Ya. Udah sering kan? Yang tadi kayak orang Kristen menghargai orang Islam ya. Penutup kita sampai di penghujung acara. Oke. Iya. Belum saya sebentar. Toleransi adalah sikap yang memungkinkan kita hidup rukun dalam keberagaman. Menjelaskan keberagaman itu. Dengan menghargai perbedaan, kita membantu menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan harmonis. Sikap toleransi perlu dibangun sejak dini di rumah. Kalian juga pernah diterapkan sejak dari kecil di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat agar terbentuk karakter yang empati, bijak, dan mampu bekerja sama dengan siapapun. Semakin toleran kita menjalani kehidupan sosial di tengah keberagaman dunia. Yang toleransi kayak gak cuma di Indonesia aja ya, mungkin kamu di luar negeri pun itu kayak ya udah toleransi aja. Orang-orang ini pengertian toleransi seperti itu. Oke, tepuk tangannya dulu. Oke, selanjutnya itu kalian akan mengisi Mau ya udah serata satu ya. Ih jangan dong. Yuk bisa. kelompok 3 tulis terkait dengan kelompok kamu sih. Nah.
Kamu apa nih? Yang pertama itu kan masuk di akar. Banyak banget. Apa berapa? kayak kasih satu-satu kok. Tadi kamu juga dulu. Yang pengalaman kalian. Diisi yang penting. Penting diisi deh. Pintar sekali. Diisi yuk. Terus Mbak Glenn? Iya. Ada satu petunjuknya kalau bagi kelompok loh. Baca petunjuknya dong, udah dibaca belum? Nah, dua-dua ya. Dua-dua ya. Satu, dua, tiga. Ini nama. Iya dong. Kalau iya nggak ada kalau namanya ya. Namanya nanti di sini ya. Dan nanti ini kasih kelompoknya di sini kelompok satu. Oke. Nanti ngomongin tentang dunia masing-masing. Jadi kelompoknya satu dua tiga ya. Ya. Nah, komitmen kelompok. Jaga pertanyaan buat orang lain ya, jangan sama kita, terus jaga sikapnya ya, terus jaga diri sendiri. Sama Rizky. Komitmen apa? Gantian dong, Rizky. Gimana loh? Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Namanya Apalagi satu lagi. Regina. Mau manggil temannya. Iya. AUX. Wes ya, wes. Ayo, kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Jangan lupa ya diskusi ya, tolong. Yuk. Nanti kita beres. Kita beres. Bilangin.
nonton video bentar. Sama saja yang terus juga punya desain. Kalau bisa nih, selesai kok. Ayo kita ngajar waktu teman-teman ya, teman-teman semuanya. Oh ya, nanti setelah mengisi nanti kalian ngomongin ya. Ngomongin itu yang ada di sini nih. Oh, ada di sini. Bagian mana gitu. Jadi jangan sering salah pilih. Kalau salah pilih salah juga Iya. Gimana kalau lagi-lagi? Laki-laki itu yang penting coba. Emang itu gitu. Oke. Terus kegiatan ngomongin grup kok. jadi kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Ikut serta dalam organisasi contohnya, atau misalnya kalau ada apa kajian gitu kayak sholatan kayak gitu ada ya. Pokoknya biar gak terjerumus dari kegiatan. Oke, selanjutnya itu pendidikan seksual. Karena semua pendidikan pendidikan seksual harus bisa diajari dari SD. Jadi pendidikan seksual itu sangat penting untuk dia wanita. Oke, jangan akan wanita aja. Oke. Terus konsekuensinya, kalau kita terjerumus ke konsekuensinya itu apa? Pekerjaan tidak sehat atau cara itu tidak sehat, terus tekanan dari teman-teman, Apa? bilang dari ya satu apa bilang semuanya Dua dia nego itu dua. Keberatan banget. Keberatan banget. Iya sih satu. Ya ampun. Ayo. biasa kayak Bisa nonton kartun. iya aku jalan kaki Kita toleransi dong. Kan emang kita toleransi ya. Oh, teman-teman. Iya, Netflix deh itu. Netflix ya. Belum selesai. Saya tahu kalau selesai. Kayaknya waktunya tadi. Tiga 5 menit. Enggak. Oh, udah lebih. Ini kan. Enggak, ya kan belum diisi loh. Ini lah formulirnya masih. Gitu. Nanti kan juga kalian itu ngomongin ya. Suatu keyakinan toleransi. Enggak boleh ya? nggak apa ya Enggak boleh ya, deh. Ben orang aja. Ben orang aja. Faktor penyebab. Penyebab dari sikap tidak toleran. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Perbedaan
tadi udah nyebutin. Tadi udah nyebutin. Sosiologi. Ada bahasa ini. Apa? Enggak, ini terus. Ada. Bentar. Maksudnya visi ngomongin dulu. Nah, berapa nih? Cuma berapa menit sih ini dulu? Cuma 6 menit, 7 menit. 7 menit cuma. Kalau tidak ada, Sekarang tidak toleran. Dampak itu di sekolah apa? Sekarang tidak toleran. Bisa. Asal ketemu nih. Kebanyakan kamunya kayak mungkin kurang percaya orang. Kamu kurang percaya orang. Ya misalnya itu fakta itu penyebabnya tidak toleransi itu loh. Penyebab orang-orang tidak toleransi itu apa? Ada perbedaan pendapat, perbedaan agama. Banyak banget. Banyak banget di rumah sekitar. apa sih? Ya apa? Emang kami terlalu Kamu senang Apple dia, Apple sudah punya. Boleh. Kan pendapat kalian. Ini pendapat kalian. Kalau tak nonton, dua. Sampai gue ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari esok. Deadline-nya bisa di sini. Kalian selesai nanti hari semakin kalian tidak mengisi, semakin pulang sore itu semakin lama. Halo guys. kasihan memori. Dengan kalian nih.
Apa dulu? Apa dulu? Hampir sama dong, jadi Mas Bu. ya. Beda ya,
Ya udah lanjutin aja ini. Tapi juga bangun nggak satu setiap angkot sih. Komitmen kalian menjadi orang yang toleransi itu kayak gimana? Ya komitmen kamu berkomitmen apa? Kalau kamu menjadi orang yang toleransi. Kalian kan buat komitmen berarti. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo. Satu, dua, tiga. Kalau ini bisa menang berarti langsung 3-0. Kalau belum ya satu, dua, tiga. Boleh sama. Boleh sama. Masuk lagi. Melakukan sesuatu apa untuk menjadi toleransi? Demi apa? Kan enggak sih. Kita itu hubungan yang membangun yayasan anak yatim. Yayasan anak yatim. Ini enggak Yuk, kemana sekolah? dari rumah kedua. Duit ditulis dan apa
Itu dia. Masih satu ya kayak sangat mulia dari sisi banyak presentasi salah satu di antara ya bisa dinonton di Salah banget. Boleh. Wangi. Langkah. Masih ada lagi kan? Oh. Apa ini? Sekarang aja. nanti aja kalian kan Ini ke 100 ya. Kecewa. dan seperti itu ya Banyak suara. Ini diacak presentasinya. apa Presentasinya acak kan tadi di petunjuk ada presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas karena kita bergabung di perpustakaan enggak dong di depan kelompok ada seperti itu. Ini nggak ada Ya ini dikat. nggak tepat kok ukurannya nggak dekat enggak lah kita sudah sih. Kita sudah. iya boleh nggak apa-apa udah satu semangat yuk coba nih es krim yang sudah Aku es krim. Tapi ini mah. Sana lu salah saya. Nah, gitu kan salah saya. Tak tuh kalau ini mah. Terus janji ada lagi ayo ngomong ada utang emang sudah teman malu sih Baik ibu ya sekarang kenapa tadi?
Yo, aduh. Aku nggak mau lah. Gitu. Soalnya aku itu bakso sini ayo. Kan masalah. Kan contoh situasi sekolah yang bukan berlangsungnya sikap berlangsung. Masih kurang melatih sekolah dan dapat menjadi satu mengejek warna kulit menjadi konflik kecil. Mengejek orang sama orang tua bisa Setuju. Selanjutnya yang kedua. tidak Oh ya tiga. tidak menghargai pendapat orang lain, buat teman lain, setelah dari buat pertemanan. Oh bukan pertemanan. Lanjut. Langkah dua, analisis dampak dan dampak. Faktor penyebab dampak lingkungan dan dampak lingkungan sekolah. Tidak menghargai Menghargai orang lain. Terus dampak bagi individu. Jauhin teman, jauhin orang. Oke. Kalau dampak bagi lingkungan sekolah ini. Kecilkan. Kami dapat dua, pergaulan yang salah, berpotensi dari dan terjadi konflik pertemanan. Langkah tiga, eksplorasi alternatif solusi. Teruskan beberapa cara untuk membangun di sekolah. Ide atau strategi mengevaluasi dan contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Satu, mengamalkan teman tidak membedakan kegiatan. Contoh kegiatan yang dilakukan. Hari tanpa membuli. Hari tanpa membuli. Ya tidak membeli. Jadinya tidak membeli. Oke. Terus selanjutnya. Langkah empat, menentukan pemilih terbaik. Pilih salah satu atau strategi paling efektif membangun potensi sekolah menjelaskan alasannya. Pemilih terbaik, gaul, strategi terbuka. Alasannya. Ya. Langkah 5, komitmen kelompok. Teruskan komitmen kelompok kalian untuk menjadi agen relasi di sekolah. Relasi di masyarakat. Kami membangun yayasan anak yatim piatu. Dan sekolah di masyarakat. Jadi yang sendiri ini pendapatku ini. Kalau Yuna nih, Yuna komitmennya apa? Kurang lebih tadi ya pendapat kalian misalnya kita on ya sebentar dikumpulkan dulu.
Pelajaran akhir sekolah adalah hingga memanfaatkan liburan yang cukup panjang ini untuk pikiran. Ikan adalah hal yang wajib dimiliki laki-laki. Iya Pak, terima kasih. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kita. Nanti Iya ya, setelah berlalu dan tidak selesai, murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kalian ya di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kita. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga kan? Apakah harus pakai jilbab? Makanya juga harus pakai sarung dan pants, Indra. Tidak perlu Dodina, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Nanti kan nanti semua tamu pasti pakai hijab kan? Aku malu. Ya, tapi kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran kita dan Indra. Indra melakukan aksi Al-Quran dalam ajaran agama tersebut. Pada hadir benar memakai jilbab. Ada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil menghayat acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia mengidamkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Hei, lemas kayak gini aku sediakan kos untuk kalian. Ayo dimakan. Ya kan, nanti kalau bisa, ya laki-laki pasti sholat ya. Iya dong, di Islam kita hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak dan cucu. Biasanya sih 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya dan misalnya pelaksanaan ibadah harian. Terus pasti bisa hingga tiba-tiba Zahra baru datang ya. Sini deh, kakak kenalin sama teman-teman Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, ini Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Bunita. Kamu juga gak pakai sarung dan peci. Ini kan acara pengajian. Cara aja yang kecil pakai hijab kok. Kalau Ciara gak mau pakai hijab, Mama pastikan nanti Allah gak akan sayang sama Ciara. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama kalian juga loh. Atau Kakak mau pinjam jilbabnya Ciara? Cerita Om ya. Dia
kepercayaan ada Islam, Protestan, Katolik, dan komunis. Tapi juga punya masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling percaya satu sama lain. Untuk kepahaman dan di beberapa gambaran kepercayaan, tradisi Islam perempuan memang dianjurkan, namun kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuatu kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya kau tuh memakai baju muslim seperti Ketika bersatu Desara memang pintar. Sapa dulu kakaknya. ini masih ada makanan. Yuk makan semua, ikut makan. Siap Om. Oke, itu salah satu contoh toleransi. Jadi dijelaskan tentang toleransi beragam. Dia sudah paham ya nanti toleransi seperti apa. Oke, ini waktunya sudah cukup. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita akhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Sudah selesai. Terima kasih ya sebelumnya partisipasinya kalian selama sesi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini kan.